Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Ar-Rahmah Cinere yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama duduk di sini dalam kajian fikih yang kita adakan setiap malam Selasa dan malam Rabu. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam hari ini, ya Allah, kita bahas berkaitan dengan mandi sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal ightisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Pasal menerangkan tentang mandi sunnah. Itu ada 17. Yang pertama adalah ghuslul jum'ah lihadiriha. Jadi yang pertama adalah mandi di hari Jumat. Bagi siapa? Pertanyaannya. Apakah semua orang? Enggak. Tadi yang disunahkan mandi di hari Jumat, gitu ya, adalah bagi orang yang menghadiri sholat Jumat. Itu dia. Jadi kalau yang nggak hadir sholat Jumat, apa dia? Nggak disunahkan untuk mandi pada hari Jumat. Jadi yang disunahkan mandi pada hari Jumat siapa? Orang yang hadir melaksanakan sholat Jumat. Satu adalah ghuslul jum'ah lihadiriha. Lihadiriha adalah bagi orang yang hadir melaksanakan sholat Jumat. Gitu Pak. Di bahasanya enggak apa? Enggak semua orang perempuan sholat Jumat kayak gitu. Dia enggak disunahkan untuk mandi di hari Jumat. Yang disunahkan mandi hari Jumat adalah siapa orang yang hadir melaksanakan sholat Jumat. Dihadiriha. Wa waktunya adalah minal fajri shadiq. Waktunya itu dari kapan? Terbitnya fajar shadiq. Atau apa? Atau waktu subuh. Jadi tadi kan mandi sunnah sunnah mandi di hari Jumat. Waktunya dari kapan? Waktunya semenjak waktu subuh sampai kapan? Ya sampai Jumat itu diadakan. Misalnya sholat Jumat itu jam 12. Ya datang misalnya ini ya boleh dia mandi jam 11, boleh mandi jam setengah 12. Yang utamanya kapan? Kan tadi waktunya dari kapan tuh? Dari subuh ya sampai
waktunya adalah pas kita mau berangkat yang mendekati dah. Kalau misalnya kita jam 10 mau berangkat, jam 10-nya mandi. Jam 11 berangkat, kita jam 11-nya. Bahasanya kita masih apa nih? Seger ya kan? Seger. Yang kedua, ghuslul aidain, al-fitri wa duha. Yang kedua apa? Mandi di hari Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Pertanyaannya, kalau di sini apakah yang untuk sholat Id doang? Enggak, beda ya. Tadi kalau mandi hari Jumat bagi apa tuh? Yang menghadiri sholat Jumat doang. Tapi kalau Idul Fitri mah kagak, pokoknya orang yang ada pada hari itu, baik Idul Fitri atau Idul Adha, disunahkan dia mandi. Wa yadkhulu waktu hadzal ghusl binisfil lail. Waktunya kapan dia? Tadi kalau sholat Jumat dari apa? Waktu subuh sampai tiba waktu Jumat. Nah, kalau sholat mandi di Idul Fitri ataupun Idul Adha, waktunya binisfil lail, pertengahan malam. Tengah malam jam berapa itu? Jam 12 atau jam 1 sih? Kalau jam 01 ya? Hah? Kalau pertengahan malam jam 12 atau jam 1? Hah? Saya tanya pertengahan malam itu jam 1 atau jam 12? Iya. Nah, itu kalau tanggal 1 Januari dimulai jam berapa? Januari? Hah? 1 malam. Dan pokoknya pertengahan malam tuh udah apa? Udah boleh. Idul Fitri lah, makanya kita pun nih ya yang kerja itu yang kerja tuh. Jadi pertengahan malam ini nggak boleh tuh, jam 11 nggak boleh kita mandi tuh. Katanya sakit apa? Jamatik ya. Bagusnya iya. Bagusnya jam 12 sore kita jam 1 udah mandi. Nah, itu kita mandi. Itu sehat itu jawab Pak. Sehat, beda sama mandi sebelum pertengahan malam. Jadi wayat keluar waktu hadzal ghusl binisfil lail, pertengahan malam. Kemudian yang ketiga adalah istisqa. Ai aqala masuknya minallahi ta'ala, yaitu mandi untuk melaksanakan salat apa? Istisqa. Salat istisqa adalah salat apa? Hujan. Hujan. Kemudian yang berikutnya wal khusuf, yaitu gerhana lil qamar wa khusuf syams. Jadi gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Mungkin ada yang tanya nih, mandinya gimana? Apakah badan semua dibasahin? Apakah cuma capak-cepek doang? Tadi tuh hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, udah tahu tuh. Mandinya gimana? Mandinya itu kudu apa? Basah semua. Bukan apa? Bukan mandi yang palanya kaget tuh, cuma badan doang. Kan kita kadang suka mandi gitu tuh. Nah ini di hari Jumat dan mandi-mandi yang lain juga kalau pengen dapat pahala harusnya apa? Nah, sama juga dengan mandi junub. Bedanya apa? Niatnya doang. Saya tanya kalau mandi suka diniatin gitu. Kayak niat salah itu Pak. Niatin aja Allah sama sunat karena udah beres tuh.
Pas mandi nih, kalau mandi gitu ya. Kita lihat mandi sunnah, gitu Pak. Maksud mandi sunnah itu bukan Idul Fitri, pokoknya mandi aja gitu. Kita niatkan karena Allah. Wal khusuf li syams. Ini gerhana matahari, gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit. Mandi habis mandiin orang mati. Ya, apa Pak? Mandi habis mandiin orang mati. Pak Nurullah juga mandiin dulu ya. Jadi kalau bisa, ini, jadi habis mandiin tuh, ya udah nggak usah ikut nyolatin dah. Pulang ke rumah, semuanya bawa ini sampoan semua. Ya. Jadi mandinya bareng Nurullah, Nurullah ya, Nurullah ini, Fatullah ya. Jadi sama, mandi semua tuh. Kan ada tuh orang yang mandiin juga nyolatin, kagak usah. Jadi apa? Kan itu kotor masalahnya. Apalagi zaman-zaman sekarang, kita nggak nakut-nakutin ya. Jadi habis itu mandi, basah semua, sampoin apa gitu, bajunya langsung cuci. Karena habis mandiin orang mati itu kan bisa aja, ya dia punya penyakit emah. Ampel apa gitu ya, itu virusnya masih ada di situ, jadi biar apa nih, biar segar gitu. Jadi wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit musliman kana aw kafir, baik mandiin orang mati, orang muslim atau orang kafir. Jadi itu Pak. Jadi kalau orang yang habis mandiin orang mayit disunahkan dia mandi. Nah, bagi orang yang apa? Cuman gotong doang. Gotong nih. Atau pokoknya menghadiri takziah. Ya habis takziah, kalau kita nyikap megang badannya atau apa, itu kita disunahkan wudu. Lah kan gua udah wudu, gua masih punya wudu. Iya. Meskipun masih punya wudu, gitu ya. Disunahkan wudu. Yang tadi juga kan apa? Habis mandiin mayit emang dia junub kan enggak? Enggak kan? Enggak. Cuma dia disunahkan mandi. Nah bagi kita nih, habis nyolatin kayak habis apa gitu ya. Meskipun kita udah punya wudu, lagi megang mayit itu, kita disunahkan apa? Wudu. Jadi ya itulah mungkin ya ada kotoran atau apa, insya Allah kalau itu kita laksanakan kita dijaga sama Allah Subhanahu. Apalagi zaman sekarang ya, pokoknya ya kita berlindung sama Allah deh. Karena apa ya, presiden aja kena sama corona kena kan, jaganya kayak apa dia, menteri aja kena. Kalau kita makan apa aja kita sikat, ya nggak? Itu mudah-mudahan kampung kita dijaga. Tapi alhamdulillah memang kampung kita ini zonanya hijau. Meskipun ada kawan kita itu yang terkena, alhamdulillah udah mulai apa tuh? Udah mulai sehat. Hijau ini kampung kita. Jadi sekarang menurut peraturan gitu. Dan RW nih, RW kita termasuk hijau nih. Nah nanti kalau di RW itu RW-nya merah, itu nggak boleh ngadain kegiatan masyarakatan itu Pak. Harusnya memang begitu. Jadi nggak dipukul rata gitu kan. Kalau itu dipukul rata tuh nggak boleh jelek, nggak boleh semua. Padahal kita kagak ngapa-ngapa. Gitu Pak. Dan alhamdulillah hijau di sini. Ini yang merah ini dekat RW tuh, dekat kelurahan RW berapa itu? Zona merah. Karena banyak yang terpapar COVID. Nah, kemudian berikutnya
Ghuslul kafir idza aslama, yaitu orang kafir apabila masuk Islam. Hukumnya apa? Hukumnya yang sunnah, gitu loh Pak. Jadi hukumnya sunnah. Illam yasnub fi kufrihi aw lam takhid al kafir wa illa wajibal ghusl. Kalau di sini jelasin siang sunnah itu apabila orang kafirnya itu enggak junub dan juga enggak haid bagi yang perempuan. Wa illa, kalaupun dia junub, ya udah suami itu udah pasti gitu ya. Wajibal ghusl ba'dal Islam fil asah, maka wajib baginya mandi setelah masuk Islam. Wakilah yaskutu idza selamat, tapi ada juga mengatakan hukumnya jatuh, nggak ada hukum apabila dia masuk Islam. Jadi kan kalau orang masuk Islam itu Pak, jadi dosa-dosa dia mungkin dosa yang berkaitan dia kagak sholat, dia kagak apa, dihapus itu malah. Dia bahasanya kagak ditulis, dia bagaikan apa? Bagaikan bayi yang baru lah. Jadi tadi ya, mandi bagi orang yang masuk Islam. Berikutnya wal majnun, orang gila sembuh. Cuman gila apa ini? Nah, karena kan banyak orang gila. Gila jabatan, gila apa lagi? Kami nyebutnya di sini gila. Ya mungkin beginilah. Nih bahasanya begini Pak. Gua dulu nih begini Pak. Gua mau tobat, mau mandi itu pakai air kembang. Terserah. Boleh nggak mandi air kembang? Lo kagak ngapa-ngapa. Kan begini Pak. Sekarang saya tanya, boleh nggak kita mandiin keris malam Jumat? Boleh. Mandiin keris doang Pak. Jadi yang kagak boleh itu mandiin keris malam Jumat, yang niatnya lain. Pak Haji. Nah kalau model-model ya mandi itu bisa apa lagi Pak? Bersihin. Oh iya benar, jadi tergantung di niat. Ini gila sembuh nih. Silakan mandi. Oh saya mau gilanya bukan gila yang lain, silakan aja. Mandi pakai air kembang. Kan ada tuh orang mandi pakai air kembang jam 12 malam. Mandi air kembang boleh nggak kalau niatnya itu mandi doang? Tapi kalau niat yang lain itu ya nggak boleh. Ya kan? Mandi malam jam 12 malam Jumat niatnya beda dia. Pengen apa? Pengen kebal badannya. Pengen itu ya nggak boleh. Kalau cuma sekedar mandi mah kagak ngapa-ngapa. Orang kita mandi juga pakai wangian kan? Sabun itu wangi semua itu. Ngapa-ngapa. Yang penting apa? Niat itu jangan sampai kita salah Pak. Ada cerita nih dikit ya. Jadi ceritanya begini, itu orang habis ngaji ceritanya. Dulu kagak pernah ngaji, dia ngaji sama Ustaz. Tiba-tiba dia pulang itu ke kampungnya untuk apa? Ngamalin ilmu. Sampai di tengah jalan dia ketemu sama orang lagi lagi nyembah pohon gede. Dulu juga di sini ada dulu. Jadi pohon yang besar itu kadang itu disembah, di situ ditaruhin apa tuh? Kakak itu sajen ya. Jadi pulang itu. Tiba-tiba dia pulang ke rumah dia ambil kampak. Orang semuanya pada takut sama pohon gede karena di situ dibilang ada apa? Ada jin. Diambil kapak pulang marah-marah dia. Kapak. Sebelum ngampak itu pohonnya dia berantem sama jinnya.
berantem sama jin. Ternyata apa? Dia menang, Pak. Menang dia itu. Menang berantem sama jin. Menang ya. Berantem pokoknya gulat-gulat itu sama jin itu menang. Sampai jin itu apa? Angkat tangan, nyerah, saya nyerah. Terus udah gitu, ya kamu nyerah. Nyerah dan jinnya itu ya. Kalau gitu kamu pindah dari sini. Kata si orang yang tadi yang baru belajar. Kata jin, ini tempat saya nggak mau apa? Saya nggak mau pindah dari sini. Insya Allah saya saya nggak bakal ganggu dah orang, gitu kan? Kata si jin nih. Gitu. Ya udah, nanti bener nggak diganggu. Tapi si ini bersikeras nih, yang tadi yang habis belajar bersikeras apa? Untuk menebang? Enggak, kata dia. Saya tetap akan menebang pohon ini. Gitu kan? Jinnya bilang begini dah, kita deal-dealan. Kamu jangan tebang di pohon. Saya akan berikan imbalan kepada kamu, katanya. Setiap malam saya akan berikan keping emas. Gitu ya. Setiap malam, kata jin, saya berikan akan keping emas di bantal kamu. Jadi kamu tidur, tiap bangun dari tidur itu ada sebuah keping emas. Dia mikir nih, mikir nggak nih? Ya orang baru kan itu dia mikir iya. Kalau semalaman satu keping, kemudian kalau 3 malam berapa itu? Itu 30 tahun udah berapa kan? Satu keping itu kira-kira kalau emas itu harganya berapa? Otaknya dia itu dia bisa kan? Ya udah. Kalau begitu saya akan nggak jadi terbang di pohon. Saya akan pulang. Tapi ingat janji kamu ya jin, akan memberikan apa? Keping bener Pak. Nah ini dibawa tidur, pas tidur bangun, bener Pak ada. Ada. Kata dia bener juga nih jin. Dicegah bohong. Mau tidur tiba-tiba apa? Ada keping emas batu-bata. Malam kedua tidur bangun, ada lagi, bener nih jin. Kagak bohong dia. Ngasih keping pas malam ketima dia habis tidur dia bangun kagak ada itu apa? Kagak ada itu keping emas di bawah bantal. Akhirnya apa dalam pikirannya? Ya, tipu gua tuh. Udah mulai kesal tuh nih. Kata dalam hatinya malam keempat kali ini ada gitu kan. Mungkin dia lupa lihat jin tiduran gitu. Akhirnya apa? Malam keempat dia tidur, ternyata kagak ada juga. Ditunggu malam kelima, ditunggu apa nih? Kagak ada juga. Akhirnya apa? Kesel ya. Ini jin kagak bener ini. Janji kemarin apa? Mau ngasih duit, ngasih keping emas tiap malam, dijanji cuma 2 malam doang mau dikasih. Malam kedua, ketiga, kagak dikasih. Biarin, diambil kampak Pak. Dia mau tebang itu kok. Pas tengah jalan mau sampai pohon apa? Berantem dia. Pas dia mau tebang, jin nggak bisa. Ini jangan kau tebang di pohon. Ini tempat saya tidur, kata jin. Nggak bisa. Pokoknya saya akan tebang. Berantem dia Pak. Antara apa? Ini orang yang tadi dengan pas berantem tiba-tiba apa? Itu kalah tuh. Orang tadi kalah. Berantem sama jin. Pertanyaannya kenapa kalah Pak? Nah, jadi kalau yang pertama nih itu jin itu kalah emang benar-benar dia ikhlas. Mau ngapain itu? Mau nebak itu pohon karena nggak ada apa? Nggak ada niat apa-apa, dia pokoknya ikhlas karena Allah. Tapi yang kedua, dia mau tebang itu pohon karena apa? Karena emasnya yang dikasih sama jin. Ini Pak. Jadi ternyata keikhlasan itu bisa mengalahkan, bisa mengalahkan jin. Dan jin itu bisa menang gara-gara apa? Kita tidak ikhlas. Nah orang yang tadi itu ceritanya, gara-gara dia kagak ikhlas, maka apa? Dia kalah sama jin. Jadi
apapun itu, insya Allah kita laksanakan ya. Ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala harus dengan insya Allah Pak, kita akan apa? Kita akan Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya kana wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu rabbana wa lana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una fid dini wa dunyal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.